Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai strategi peningkatan mutu pendidikan di Indonesia, sebagaimana untuk pemenuhan tugas ujian tengah semester manajemen mutu terpadu. Perkenalkan, nama saya Irham Alvin Wahiduddin, berasal dari kelas Manajemen Pendidikan 2020B dengan NIM 110362041 serta dosen pengampu dari mata kuliah Manajemen Mutu Terpadu ialah Bapak Dr. Mas Duki, MPD. Sebelum memasuki materi, saya akan menampilkan cuplikan video. Oleh karena itu, simak video berikut mengenai pendidikan di Indonesia. Zaman sekarang, kebutuhan dasar itu bukan cuma sandang, pangan, papan, tapi juga pendidikan. Meski begitu, pendidikan di Indonesia bisa dibilang masih memprihatinkan. Indeks pembangunan manusia kita melorot di urutan bawah, dan ranking pelajar kita ada di barisan depan, tapi dari belakang. Itu tentu aja menyedihkan. Padahal uang buat majuin pendidikan sampai 444 triliun rupiah alias 20% dari anggaran negara. Tapi kenapa pendidikan di Indonesia belum maju juga? Kalau diibaratin, cari jawaban masalah ini mirip kayak mengurai benang kusut berisi 1000 masalah. Ribet banget. Tapi salah satu akar masalahnya bisa jadi adalah sistem pendidikan massal. Karena sistem ini bikin standar yang sama buat semua murid, mendewakan nilai, mematikan nalar berpikir kritis, menyeragamkan kemampuan, dan di saat yang sama menghilangkan jati diri dan keunikan setiap muridnya. Padahal sistem pendidikan yang dibangun sama bapak pendidikan jauh beda dengan sistem saat ini. Di sisi lain, masalah pendidikan ada di kualitasnya, bukan kuantitasnya. Faktanya, baik jumlah sekolah maupun anak yang bersekolah itu meningkat dari tahun ke tahun. Namun itu nggak bikin pendidikan jadi oke, karena buktinya masih ada banyak sekolah yang belum sesuai standar dan kemampuan guru yang masih jauh dari harapan. Lantas, apakah kita membiarkan masalah ini begitu saja? Tentu saja tidak. Pendidikan harus kita perjuangkan, karena pendidikan adalah kunci kemajuan di masa depan. Karena hanya dan hanya lewat pendidikan, kita bisa bantu petani ngerawat padi, bantu peternak menggembala sapi, mudahin dokter nemuin penyakit dan cari obatnya, meluncurin satelit canggih keluar angkasa, ngerancang robot yang bantu manusia, bikin akses internet cepat buat semua, sampai menciptakan perdamaian dunia. Tapi untuk meraih semua itu, kita harus berakit-rakit dahulu. Semua dimulai dengan menganggap bahwa pendidikan itu hak segala bangsa. Makanya kita harus bangun sekolah keren di desa-desa, ngelatih kemampuan guru setinggi langit, sediain makanan berprotein buat perbaiki gizi anak Indonesia, dan ngerombak ulang kurikulum pendidikan supaya semua anak berkembang dengan minat dan bakatnya masing-masing. Terakhir, pendidikan Indonesia akan maju jika kita pelajar Indonesia memperbaiki diri kita sendiri. Walaupun dapat nilai jelek itu seperti diterba badai, mulai sekarang kita mesti menghargai proses belajar dan buang jauh-jauh cara curang untuk dapat nilai yang tinggi. Pada akhirnya yang benar-benar kita butuhkan bukanlah nilai, tetapi rasa ingin tahu, kemauan belajar, keberanian untuk bertanya, rasa tak cepat untuk berpuas diri, dan juga rendah hati dalam mengakui bahwa semakin banyak kita tahu, kita semakin mengerti bahwa kita tidak tahu apa-apa. Dari sanalah kita terus mencari, terus belajar tentang diri kita dan juga alam semesta. Kalau diurutkan, masalah yang harus dibenahi memang panjang dan berliku. Tapi itu semua harus diperjuangkan agar anak bangsa dari Sabang sampai Merauke bisa cerdas dan berguna bagi manusia di sekitarnya. Dan itu didapat lewat senjata paling ampuh, bernama pendidikan. Seperti yang Bapak bangsa ini bilang, tujuan pendidikan adalah untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, serta memperhalus perasaan. Dan seperti biasa, terima kasih. Dari video tersebut dapat diketahui bahwa di negara kita, Indonesia, butuh yang namanya peningkatan pendidikan. Nah, salah satunya yaitu dengan peningkatan mutu pendidikan yang ada di Indonesia. Di mana dalam meningkatkan mutu pendidikan Indonesia, minimal mutu pendidikan yang kita terapkan sekarang sesuai dengan standar nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, sejalan dengan hal tersebut, pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan sebagai bentuk dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Indonesia. Apa mutu pendidikan itu? Dalam dunia pendidikan, mutu dipandang dan diartikan sebagai program atau hasil dari sebuah manajemen pendidikan
yang bertujuan untuk memenuhi harapan pelanggan pendidikan sesuai dengan tingkat kebutuhan dan perkembangan masyarakat atau dunia kerja. Selanjutnya, menurut Aminatul Zahroh, mutu pendidikan merupakan kemampuan atau kompetensi lembaga pendidikan dalam mendayagunakan serta mengelola sumber-sumber pendidikan yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan belajar peserta didik dengan seoptimal mungkin. Selain itu, menurut Marusuti, mutu pendidikan ialah derajat keunggulan dalam pengelolaan pendidikan secara efektif dan efisien untuk melahirkan keunggulan akademis dan ekstrakurikuler pada peserta didik yang dinyatakan lulus untuk satu jenjang pendidikan atau penyelesaian pembelajaran tertentu. Nah, berdasarkan pandangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwasanya mutu pendidikan ialah kemampuan sistem pendidikan dalam mengelola dan memproses input pendidikan secara efektif dan efisien sehingga menghasilkan output pendidikan yang bermutu dan bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Seperti yang telah dibahas pada video yang sudah ditampilkan di awal, bahwasanya kemampuan guru di Indonesia masih jauh dari harapan. Oleh karena itu, terdapat syarat-syarat bagi pendidik dalam mengajar dan menciptakan pembelajaran siswa agar efektif di kelas. Pertama, pendidik harus bisa menggunakan metode atau variasi mode dalam pembelajaran agar peserta didik dapat dengan mudah memahami pembelajaran yang disajikan. Berikutnya, pendidik juga harus bisa menumbuhkan motivasi peserta didik dalam belajar. Nah, jika pendidik mampu menumbuhkan motivasi peserta didik, maka peserta didik akan lebih tekun dan lebih bersemangat dalam pembelajaran. Lalu, bagaimana cara meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Indonesia? Oleh karenanya, ada beberapa hal penting yang dapat meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Indonesia, yaitu dengan cara meningkatkan mutu pembelajaran yang ada di sekolah. Nah, beberapa hal penting tersebut yaitu 1. Mutu. Sekolah harus bisa menjadi tempat yang unggul dalam pembelajaran, dengan visi misi yang jelas, serta upaya ke arah perbaikan mutu pendidikan. Lalu yang kedua, aspek peningkatan mutu, partisipasi peserta didik, pendidik, serta orang tua. Berikutnya, yaitu yang ketiga, adalah faktor utama dalam peningkatan mutu, pendidik dan tenaga pendidikan yang profesional, fasilitas yang memadai, serta partisipasi peserta didik dan orang tua dalam program yang dilaksanakan oleh sekolah. Yang terakhir, yaitu program penunjang perbaikan mutu, program penunjangnya yaitu kurikulum yang berlaku sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Indonesia. Lalu, bagaimana peningkatan mutu pendidikan di Indonesia menurut pemuka pendidikan? Berikut akan ditampilkan beberapa video menurut para ahli mengenai pendapat mereka terkait peningkatan mutu pendidikan bagi pendapat masing-masing para pemuka pendidikan. Bagaimana kita bisa pilih banyak sekali, ada contoh yang bagus yang kami membagi pengalaman mendengar dalam seminar ini. Tapi saya kalau harus pilih satu, saya mungkin mulai dari Prathemnya. Nah, Prathem itu bukan di Indonesia, sebenarnya di India pengalaman awal, tapi sangat-sangat relevan dan terkait untuk kondisi kita di Indonesia ini. Kenapa? Karena hampir miripnya sistem pendidikan awalnya, di mana kurikulum ada, perlu ada kurikulum, ada untuk menentukan materi dan harapan untuk tahun per tahun untuk anak harus belajar. Tapi kita harus fleksibel karena anak sendiri mereka tidak robot ya, tidak seperti robot yang bisa diprogramkan. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang sedang. Itu biasa manusianya. Dan melalui Prathem kami belajar satu pendekatan
supaya kurikulum termasuk K13 di Indonesia bisa disesuaikan dengan realitasnya anak ya. Supaya yang cepat silakan bisa cepat, tetap sesuai dengan K13. Yang perlu dibina lagi karena lambat, ada program sesuai dengan levelnya mereka, sedang itu juga levelnya mereka. Saya kira ini contoh luar biasa untuk kami mengadopsi di Indonesia ini. Okay, I'll talk about the RATAP program, which is the Remote Area Teacher Education Program. It came about in the 1990s as a way of Indigenous people in remote areas accessing tertiary education. This program's been really successful in terms of the recruitment and the retention. We've got lots and lots of Indigenous teachers out in the schools in remote areas as well as in isolated urban areas of the state, and the RATAP program has wrapped a whole heap of support around tertiary students, so that in the form of having teacher coordinators that will visit sites, and this RATAP program is a model that's been duplicated in other states around Australia because of its success and its sustainability. Saya Safiullah dari Ketua PGRI Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah kalau PGRI di dalam kegiatannya, di samping bagaimana mensejahterakan dan memperjuangkan kesejahteraan daripada guru itu sendiri, di dalam organisasi PGRI itu sendiri ada litbang dan ada yang namanya program-program dari berbagai bidang pendidikan yang ada di organisasi guru ini. Organisasi guru itu adalah organisasi profesi yang memperjuangkan hak-hak guru untuk meningkatkan kualitas pendidikan itu sendiri dan juga meningkatkan kesejahteraan. Contoh real bahwa guru baik negeri maupun swasta dalam pengabdiannya, walaupun di sudut-sudut yang terpencil pun guru ada, dan juga real adanya, karena memang guru ini adalah orang yang digugu dan ditiru dan bahkan diberikan julukan pahlawan tanpa tanda jasa. My name is Sunny van Oord. I work at the Green School as a teacher development and well-being manager. Well, we're using the walllessness as a metaphor of education. So Green School is a beautiful bamboo building, but it's not only natural in the way of material, but also an open school without walls, without windows. And this metaphor of walllessness is integrated in our educational system. So we're trying to break down walls between each other by connecting to each other, by working together, by project-based learning, by group work, but also we're trying to break down the walls in the schedule so that we have more time to go off campus and understand what is happening in the real world. We're also trying to break down the walls literally by our sustainable building. So we're using walllessness as a metaphor for our education and trying to use the examples of the real world to infuse sustainability and to infuse the problems of the real world into our education, so that engagement of the students becomes higher and so that it becomes more relevant for the students, what they are doing during their school time. Pendidikan menjadi faktor utama dalam kemajuan sebuah bangsa. Pendidikan dapat membuat perubahan ke arah yang lebih baik bagi manusia, baik dari segi pola pikir maupun tingkah laku. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang berisi tentang dasar, fungsi, dan tujuan sistem pendidikan nasional, sebagaimana membentuk prinsip penyelenggaraan pendidikan, hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, dan pemerintah itu sendiri untuk menunjang pendidikan di Indonesia. Oleh karenanya, mari selaraskan langkah bersama untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik dengan meningkatkan mutu pendidikan
supaya kualitas Indonesia dapat diperbaiki dan bergerak lebih maju. Karena hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan. Tanpa pendidikan, Indonesia takkan mungkin bertahan. Sekian dari saya, terima kasih saya ucapkan bagi yang telah menyimak video strategi peningkatan mutu pendidikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.